Minasan! Chapter 384 Black Clover telah rilis dengan judul Pembangkit Semangat, di mana judul ini untuk Asta yang kehadirannya membangkitkan semangat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Ryuya yang menukarkan magi dengan Tengetsunya, sehingga sejak Asta kecil dia sudah memantaunya. Menurutnya, pribadi Asta sangat menginspirasi. Asta tidak pernah menyerah meskipun dia tidak memiliki sihir. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Kita mendapatkan halaman berwarna berjudul Wisata di Udara, Arungi Langit Malam yang Gemerlap. Bisa dilihat ini adalah fan service karena semua perempuan yang ada di gambar ini hanya memakai bikini. Sedangkan semua lelakinya masih tetap memakai pakaian keseharian mereka, kecuali Leopold yang bersemangat dengan memakai pakaian renang dan melompat di udara. Tertulis pada halaman berwarna, Asta telah pulih total. Duo terkuat Asta dan Yuno beraksi di pertempuran terakhir. Inilah halaman pembuka berwarna untuk terbitnya 3 chapter sekaligus. Tertulis pula pada panel awal, Asta bangkit kembali, Leo membara. Nah, buat menyegarkan ingatan kita, saya bahas singkat dulu chapter sebelumnya, di mana Mimosa yang sudah kehabisan mana dan tak mampu menyembuhkan Asta, tetapi datanglah Finral bersama Charmy. Kemudian Charmy langsung memberikan Mimosa makanan penambah mana, sehingga Asta pun bangkit dengan cara yang nyentrik, yaitu mengalahkan malaikat tak berkaki yang nyaris saja menyerang Mimosa di saat Leopold sedang kerepotan dengan sejumlah malaikat tak berkaki di hadapannya. Setelah malaikat tak berkaki sudah dibasmi, Leopold pun menyambut Asta yang sudah kembali ke medan pertempuran. Kemudian Asta berterima kasih pada semua teman-temannya, membuat Kirsch, Langris, Finral, dan Charmy pun tersenyum senang melihatnya. Namun Liebe meminta maaf karena telah mengecewakan Asta sebelumnya, di mana dirinya tidak mau menyerang Rechita sehingga Asta sampai tertebas. Asta dengan serius menjawab, itu tidak apa-apa. Kemudian dengan bersemangat, Leopold mengatakan bahwa tenaganya masih cukup untuk bertarung, membuat Finral memujinya dan mengajaknya untuk membantu di bagian bawah. Di sini, Langris justru memuji nyali Finral sebagai kakaknya. Sedangkan Kirsch juga ikut memuji kobaran api Leopold yang semakin dahsyat. Leopold jadi semakin indah. Yah, siapa dulu dong sepupunya? Ujung-ujungnya puji diri sendiri ya. Dasar Kirsch narsis. Tiba-tiba, seseorang datang berteriak, akhirnya ketemu juga kau Asta. Rupanya dia adalah Noel. Sepertinya level tsundere Noel sudah mulai berkurang ya Minasan, karena Noel mau memuji kehebatan Asta yang masih bertahan hidup. Noel lalu memanggil Charmy dan meminta makanan penambah mananya. Charmy dengan ramah mempersilahkan Noel untuk makan yang banyak. Noel pun merasa bersyukur karena mananya hampir tak bersisa. Di kesempatan yang sama, Asta berjanji kepada Mimosa bahwa dia akan kembali hidup-hidup. Mimosa kini tersenyum tulus pada Asta dan akan menunggunya. Noel pun mengajak Asta untuk memulai pertarungan melawan Lucius. Keduanya lantas mengaktifkan anti sihirnya, di mana kita diperlihatkan penampilan Noel yang sangat berbeda dari sebelumnya. Semua atributnya berwarna hitam dan ya, fan service lagi ya Minasan. Noel tampil berani dengan Valkyrie dress Black Dragon form. Dari atas, Noel menyadari bahwa malaikat tak berkaki sudah datang. Noel mempersilahkan Asta untuk maju lebih dulu dan menyerahkan pertarungan dengan malaikat tak berkaki di sini padanya. Asta melesat kencang sambil berkata, "Oke." Sementara itu di negeri Hino, kita diperlihatkan kehancuran di sana. Para petarung yang melindungi Shogun sekarang sudah dikalahkan, di mana Ryuya dicekik sambil diangkat ke atas oleh transformasi Lucius yang mengendalikan paladinnya dari mana saja. Lebih tepatnya, Lucius menggunakan tubuh Hulk untuk menyerang istana dan Ryuya. Lucius mengatakan, dengan memakai sihir berkekuatan masif, mudah baginya menggerakkan tubuh paladin buatannya sendiri hingga ke tempat yang jauh. Jadi, meskipun bukan dengan tubuh aslinya, akhirnya Lucius bisa bertatapan muka dengan Ryuya. Lucius mengungkapkan kekesalannya atas campur tangan Ryuya, sosok yang tidak punya mana juga tidak bisa melihat masa depan. Jujur saja,
Ryuya sangatlah mengganggu. Lucius lalu bertanya, apa alasan Ryuya yang menolong Asta sampai sejauh ini? Ryuya mengungkapkan, sebagai ganti dari mendapatkan kekuatan Tengetsu, Ryuya kehilangan seluruh kekuatan maginya. Dia tidak menyesal, tapi menjalani kenyataan itu lebih berat dari yang dia duga. Bahkan, Ryuya mengira dia harus merelakan impian yang dia perjuangkan bersama sahabatnya Yami. Untuk melarikan diri dari kenyataan itu, Ryuya mencari sahabatnya Yami dengan menerawang dunia. Suatu hari, di sebuah negeri yang jauh, dia menemukan seorang anak yang tidak punya mana. Mungkin karena merasa senasib, maka Ryuya senantiasa memperhatikan anak itu. Wah, di sini Asta masih bocah saat Ryuya tertarik padanya ya, minasan. Ryuya bercerita, tidak seperti dirinya, anak itu tidak punya mana sejak lahir. Status sosialnya juga rendah. Tapi anak itu tidak menyerah. Ia menghadapi nasibnya dengan bekerja keras. Akhirnya, anak itu bertemu sahabat Ryuya yang selama ini dia cari keberadaannya. Dia terus memperkuat diri untuk melindungi berbagai hal dan terus maju. Saat melawan musuh yang kuat luar biasa, dia berkali-kali hampir mati. Tapi dengan merangkul orang-orang, dia terus bertarung. Melihat sosok Asta, Ryuya seperti mendapat kekuatan dan juga keberanian. Dialah yang membangkitkan semangatnya. Jadi, mana mungkin Ryuya dan rekan-rekannya malah mendukung keparat seperti Lucius. Dengan tegas, Ryuya mengatakan, kau yang memilih untuk berkomplot, memaksakan kehendakmu pada semua orang, dan seenaknya menganggap dirimu sendiri setara dengan Tuhan. Lucius lantas tersenyum mendengarnya. Dia mengatakan, sayang sekali, sepertinya dunia baru nanti tidak membutuhkan shogun. Ketika Lucius sudah bersiap untuk membunuh Ryuya, siapa sangka Yosuga bangkit dari reruntuhan bangunan dan lebih dulu memenggal kepala Lucius menggunakan Z10. Wah, keren sekali ya minasan. Kepala Lucius sampai terlempar ke atas. Dan di momen itu, Yosuga mengatakan pada Ryuya, kau ini sama sekali tidak memenuhi standar shogun kami. Kembali di kerajaan Clover pada pertarungan udara, terlihat Lucius menerjang Yuno dari bangunan bertingkat tempatnya terjatuh pada chapter sebelumnya. Lucius mengatakan pada Yuno bahwa dia memang lawan yang paling pantas untuknya. Tapi, sudah saatnya anti-magic yang ditransferkan oleh Asta habis. Yuno yang mendengar itu hanya membenarkannya. Tapi ini adalah serangan terakhir dari anti-magicnya. Inilah dia, Black Meteorite. Kita pun diperlihatkan Lucius yang mendapatkan luka tipis di bagian pipinya minasan, membuat Yuno berdecak kesal dan menjatuhkan pedang Demon Dweller. Untungnya, Asta kembali ke medan pertarungan dan mengambil pedang itu minasan. Dari jauh, Ryuya mengatakan bahwa orang yang akan kami dukung adalah Asta. Kita pun diperlihatkan Asta dan Yuno yang bergabung untuk menghadapi Lucius. Asta meminta maaf karena telah membuat Yuno menunggu lama. Yuno yang telah kehilangan anti sihirnya menjawab, "Yah, kau selalu saja membuatku menunggu." Lucius menampilkan wajah ketidaksukaannya saat melihat Asta, membuat Yuno memprovokasinya dengan mengatakan kesal. Ya, karena Asta membuat semua ini tidak berjalan sesuai kemauanmu. Namun Lucius memanggil Richita sebagai paladin dan bertanya, apa kalian sanggup menebas dia? Yuno tahu satu hal, Lucius adalah makhluk yang licik. Tapi Asta menjawab, tidak masalah. Iya kan Libe? Libe pun tertunduk dan berusaha mengatasi keraguannya. Libe mengingat sumpahnya yang seharusnya dia jaga baik-baik sekarang adalah hal yang telah dilindungi oleh Richita, yaitu Asta dan dirinya sendiri. Kita pun diperlihatkan bagaimana keduanya langsung menghancurkan paladin Richita. Ini adalah momen yang menyayat hati karena mereka terpaksa melakukan itu pada Richita yang tubuhnya jatuh di pundak Asta. Yuno pun mengaktifkan sihir bintangnya untuk memindahkan jasad Richita, membuat Asta berterima kasih pada Yuno minasan. Sekarang dengan kemarahan yang tersisa, Asta berteriak, "Maju sini Lucius!"
Ini akan menjadi pertarungan terakhir kita. Tertulis pada panel akhir, saatnya penentuan. Dan chapter 384 Black Clover pun berakhir sampai di sini minasan. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja yuk ke chapter berikutnya. Dah.